Silakan Pastor Alvin untuk doa Ya. dan firman Tuhan. Ya, shalom semuanya. Shalom. Terima kasih atas lagu pujian yang dapat mengangkat kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat gembira dan saya sangat terharu apabila saya mendengar lagu sebentar tadi. Saya sangat-sangat terhibur dan hati saya, bahkan hati kita, diangkat lebih dekat kepada Sang Pencipta Juru Selamat. Amin. Jadi lanjut saja. Tajuk pelajaran ataupun tema bagi pelajaran kita untuk pagi hari ini adalah berjaga-jagalah dan bersiap. Nah, kata berjaga-jaga kita dapat artikan dengan banyak maksud ataupun banyak makna. Apakah kita mengerti tentang apakah itu berjaga-jaga? Nah, kalau kita melihat ataupun kalau kita mempelajari secara mendalam tentang arti berjaga-jaga, itu kita boleh sifatkan ataupun artikan kita harus berjaga-jaga selama 24 jam. Misalnya pengawal, dia harus mengawali sesuatu dan dia harus berjaga-jaga supaya yang dia awali itu tidak ada yang dapat merampok ataupun membinasakan ataupun mencuri ataupun sebagainya. Nah, di dalam Alkitab Tuhan berfirman tentang berjaga-jaga. Dan bukan saja sekali tetapi banyak kali Tuhan katakan tentang berjaga-jaga. Nah, apa maksudnya? Kenapa Tuhan katakan berulang-ulang tentang berjaga-jaga di dalam firman-Nya Alkitab? Karena itu sangat penting dan kita harus ikuti dan kita harus perhatikan ataupun kita harus perhatikan secara khusus tentang berjaga-jaga. Kita juga boleh, kalau kita melihat di dalam bahasa-bahasa lain, seperti di dalam bahasa Inggrisnya, kita akan melihat bermacam-macam istilah tentang berjaga-jaga. Yang lainnya adalah to watch, ataupun extension, dan banyak lagi. Nah, di dalam bahasa Ibrani ataupun Yunani-nya, kita melihat satu kata, yaitu kekurio. Kekurio itu di dalam bahasa Yunani-nya. Kalau kita translate di dalam bahasa kita sendiri, adalah berjaga-jaga ataupun berwaspada. Dan kita akan ambil di dalam Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Apa katanya? Karena itu berjaga-jagalah, sebab
kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, Bapak, Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyatakan kepada kita, kita harus berjaga-jaga, bersiap ataupun berwaspada, karena kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, apakah itu hanya berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus? Tidak. Arti berjaga-jaga ini kita harus siap sedia tentang apa kemungkinan yang kita hadapi ke depan. Seperti apakah yang saya harus lakukan untuk hari esok? Ataupun apakah yang saya harus lakukan untuk supaya suami ataupun ya istri, anak-anak senantiasa di dalam lindungan Tuhan ataupun di dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, apakah yang kita harus lakukan? Nah, satu yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya adalah melalui tulisan Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 7 ayat 17, maksudnya tetaplah berdoa. Nah, kenapa dikatakan sana kita harus berdoa? Dan sebentar tadi sebelum pun kita memulakan Zoom meeting kita pada pagi hari ini, kita sudah berdoa. Kita sudah memanjatkan doa kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita mau agar Tuhan senantiasa melindungi kita, bersama-sama dengan kita, memberkati kita dengan kesembuhan, dengan kesehatan, dengan kekuatan badani, terlebih rohani kita kepada Tuhan. Nah, saudara dan saudari, mari kita lanjutkan ayat firman Tuhan di dalam di dalam Efesus 5. Oke, Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18 sampai kepada ayat 21. Oke, dan janganlah kamu ayat 18 dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan mazmur, kidung agung, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan ayat terakhir di dalam Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu, sebab semua orang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, saudara, Bapak, Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-18 berfirman kepada kita, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Nah, anggur adalah keinginan duniawi. Maknanya di sini adalah anggur adalah keinginan duniawi kita. Tetapi apa yang dikatakan di sini? Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Hendaklah kita sebagai umat Tuhan penuh dengan Roh Yesus Kristus.
Karena roh itu dapat membantu kita dan dapat menolong kita, dapat menuntun kita ke jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Oke, selanjutnya kita akan lihat di dalam Kolose 3 ayat 16. Di dalam Kolose 3 ayat 16 berfirman sedemikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, saudara, ibu, bapak yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, katanya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara perkataan Kristus, rohani, segala apa yang kita ucapkan, perkatakan setiap hari, haruslah itu menimbulkan kerohanian kita kepada Yesus Kristus. Apabila orang yang ada di sekitar kita melihat, apabila orang-orang ataupun masyarakat yang ada di sekitar kita melihat, mendengar setiap ucapan kita, maka mereka mengetahui bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus. Kemudian yang selanjutnya kita akan melihat di dalam Matius 25. Nah, di dalam Matius 25 ini berbicara tentang 10 gadis, ya. Nah, ada 5 gadis yang bijaksana, kemudian ada 5 gadis yang bodoh. Apa yang dibicarakan di sini adalah tentang roh. Kenapa kita katakan tentang roh? Kalau kita melihat makna di dalam firman ini adalah 5 orang gadis yang bijaksana itu, mereka membawa pelita, mereka bersiap sedia, mereka berjaga-jaga tentang kemungkinan yang akan berlaku. Karena kenapa? Mereka sedang menantikan pengantinnya. Nah, pada malam hari itu mereka harus menantikan pengantin mereka masing-masing. Dan untuk berjaga-jaga, untuk bersiap sedia, mereka harus menyediakan pelita dan minyak pelita tersebut. Sementara kelima gadis yang bodoh itu, mereka hanya menyediakan pelitanya, tetapi mereka tidak mempersiapkan apa? Minyaknya. Kemudian apa yang berlaku pada malam hari itu? 5 orang yang bodoh itu pergi kepada 5 orang gadis yang bijaksana itu. Mereka mengatakan, bolehkah kami meminta minyak? Kemudian 5 gadis yang bijaksana itu mengatakan, maaf, karena apa yang kalau kami memberi, nanti tidak cukup untuk kami dan tidak cukup juga untuk kami. Nah, saudara dan saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, minyak diumpamakan sebagai roh. Roh Yesus Kristus, apabila kita mendapatkan minyak ataupun roh daripada Yesus Kristus itu, maka kehidupan kita akan teratur, terjamin, dan kita senantiasa dapat mengikuti langkah-langkah
apa yang Tuhan kehendaki kita ingin lakukan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang terakhir di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, di dalam Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, Bapak, Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu apakah yang akan berlaku ke depan. Itulah sebabnya firman Tuhan berfirman kepada kita semua, supaya kita harus berjaga-jaga, kita harus siap sedia tentang apa yang akan berlaku ke depan. Seperti bagaimana kita menangani virus yang melanda seluruh dunia tentang COVID-19 yang begitu menggilai seluruh dunia dan banyak jiwa-jiwa yang melayang disebabkan oleh virus. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat tentang khotbahnya di dalam Matius 24, khotbah tentang akhir zamannya, Tuhan Yesus sudah menyatakan kepada murid-muridnya tentang apa yang akan berlaku sebelum kedatangannya yang kedua kali ke dunia. Tuhan mengatakan, ataupun Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kepada umat-umatnya pada zaman itu, dan kepada kita di zaman akhir ini, sementara kita menantikan kedatangannya yang tidak lama. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kita kekuatan, bukan sejak kekuatan badani, tetapi kekuatan rohani kita, agar kita sentiasa dikuatkan, agar kita sentiasa dapat melakukan setiap apapun permasalahan, apapun halangan ke depan kita, hanya melalui di dalam Yesus. Apabila kita mendengar tentang firman-Nya, apabila kita mendengar tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, supaya kita senantiasa berjaga-jaga dan bersiap sedia untuk menempuh masa yang ke depan ini. Karena kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan semua. Shalom, Bapak Ibu. Terima Dan kasih. kepada kita semua, terima kasih atas kesempatan ini. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Heri, kepada Ibu Sister Lydia, dan setiap umat-umat, setiap anak-anak, setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun kita berada. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan ini, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor, Ya, untuk firman-Nya. Kita akan masuk doa syafaat. Ya, Mari kita semua doa syafaat. Saya akan berdoa untuk setiap anggota Zoom dan juga untuk firman Tuhan. amin. Kemudian doa berikutnya akan disambung. Barangkali Pak Tommy atau Bu Neneng yang bisa. Ya. Pak Tommy bisa atau Bu Neneng yang bisa? Langsung ditunjuk aja, Bu. Baik, Siapa? Bu Neneng bisa ya. Baik, kita berdoa untuk gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan, untuk Amin. perekonomian dan juga pemerintahan. Mungkin Pak Tommy akan naikkan satu pujian sebelum saya masuk di doa. Firman Tuhan, Engkau berkati pelayanannya
Engkau berkati pergumulan pribadinya, baik Amin. pergumulan di dalam rumah tangganya, baik pergumulan dalam kehidupan sehari-hari, anak-anaknya, dan juga istrinya, Tuhan. Ya Kami Tuhan. serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Ya. Engkau berkati juga pelayanan beliau di gerejanya dan juga jemaatnya, Tuhan. Biarlah Ya. Pastor Alvin boleh menerima saluran berkat dari Tuhan, dan berkat itu juga boleh beliau salurkan di dalam pelayanan beliau, Tuhan. Ya Tuhan. Bapa di dalam surga, keluarga besar Pastor Alvin, dan setiap masalah-masalah yang ada, semuanya Tuhan dalam otoritas Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan beliau. Kami juga berdoa untuk kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami berdoa khususnya untuk Pak Martin di dalam setiap pergumulan pribadinya, di dalam setiap pergumulan kesehatannya, Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Apabila Bapa ada kuasa-kuasa yang ingin menghancurkan kehidupan Pak Martin, ingin menghancurkan ketentraman rumah tangga Pak Martin, anak-anak dan menantu serta cucu-cucu, Tuhan, kami mohon kepadamu, Tuhan sendiri yang melindunginya, Tuhan sendiri yang bekerja campur tangan dalam kehidupan Pak Martin. Tuhan juga yang akan memberkati karya-karya, karir, dan semuanya Tuhan yang ada Pak Martin rencanakan. Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di dalam surga, masa-masa depan rumah tangga Pak Martin bersama istri kekasih dan keluarga besarnya, kami semuanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kasih-Mu tetap setia untuk menaungi Pak Martin sekeluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Tommy, dimanapun Tuhan Pak Tommy melayani, Tuhan kiranya juga memberkati anak-anaknya yang masih kecil-kecil, dan juga memberkati anaknya yang sudah bekerja di Jakarta, Tuhan. Kiranya semuanya kami hanya bisa menyerahkan dan mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan, pergumulan demi pergumulan Pak Tommy, semuanya kami hanya bisa menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau juga berkati Tuhan gerejanya, Engkau berkati jemaatnya, Engkau berkati pelayanannya, baik di perkampungan, dimanapun beliau melayani Tuhan. Kami serahkan semuanya, biarlah Tuhan sendiri yang akan bekerja campur tangan dalam kehidupan Pak Tommy, anak-anak, dan juga semuanya Amin. jemaatnya yang beliau gembalakan. Kami juga berdoa Bapa untuk kehidupan Pak Hari, di mana saat-saat ini beliau dalam situasi ketakutan Bapak. Karena beliau akan menghadapi operasi yang ketiga Bapak. Untuk itu Tuhan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Biarlah Tuhan sendiri yang mendahulunya. Tuhan sendiri yang akan campur tangan dan bekerja dalam pelayanan kesehatan Pak Hari di rumah sakit Tuhan. Ya, Biarlah Tuhan apa yang Pak Hari takutkan tidak sampai terjadi. Dan kami mohon juga untuk urat-urat, tulang-tulang yang tidak berfungsi, kiranya Tuhan menggantinya dengan yang baru, sehingga Pak Hari boleh mengalami sukacita, boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk rumah tangganya, untuk anak-anak yang dalam pertumbuhannya, Tuhan juga berkati untuk istri dan orang tuanya Tuhan. Kami mohon juga Tuhan memberikan kesehatan, memberikan sukacita. Apapun Tuhan yang menjadi kerinduan Pak Hari, biarlah Tuhan sendiri yang tahu dan Tuhan sendiri yang bekerja turut campur tangan dalam kehidupan Pak Hari. Kami juga berdoa untuk kehidupan Ibu Neneng Tuhan, rencana-rencana ke depannya, baik beliau merencanakan ingin melayani Engkau di pedalaman-pedalaman Tuhan, dana-dana yang beliau butuhkan, dan semuanya Tuhan yang kami tidak tahu. Kami semuanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Kehidupan pribadi Ibu Neneng, pergumulan demi pergumulan tentang anaknya juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan cukupkan, Tuhan sendiri yang akan campur tangan.
Tuhan sendiri yang akan menaungi Ibu Neneng bersama keluarga besarnya, dimanapun Ibu Neneng saat ini melayani Tuhan. Ya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk adik kami Mawar, di mana Tuhan sampai saat ini pun kami tetap menunggu dan menanti jawaban-Mu Tuhan atas kehidupan adik kami, Bapak. Ya. Tuhan, bahwa kami meyakini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Kami Tuhan. manusia, Amin. Tuhan, mungkin Amin. kami meragukan Tuhan akan kasih-Mu, mungkin kami meragukan akan mujizat-Mu Tuhan. Namun Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau kami sempat meragukannya Bapak. Untuk itu Bapak, semua dan semuanya biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan. Tuhan sendiri yang akan memberikan mujizat-Mu kepada adik kami Bapak. Sehingga suatu saat nanti adik kami boleh bersuka cita, boleh melompat ke kirana oleh karena mujizat. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang lain yang ada di Zoom channel ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan bekerja campur tangan. Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka, memberkati pelayanan mereka Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Pungki yang saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh. Tuhan, kami mohon jamahan-Mu untuk Ibu Pungki Tuhan, sehingga Ibu Pungki boleh mengalami kesembuhan yang sempurna yang daripada Tuhan. Dan Ibu Pungki boleh bersama-sama kembali dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapak. Tuhan, kehidupan Ibu Pungki, segala sakit penyakit, segala pergumulannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan bertindak, Tuhan sendiri yang akan memberkatinya, dan Tuhan sendiri yang akan memulihkan Bapak. Terima kasih, kami juga berdoa untuk rumah tangga dari Ibu Ana Bapak. Tuhan, Engkau memberkati rumah tangga Ibu Ana. Tuhan, Engkau menjamah hati suaminya Tuhan. Engkau menjamah hati anak-anaknya yang belum mengenal akan Engkau. Engkau memberikan sukacita kepada rumah tangga Ibu Ana. Engkau memberikan kekuatan iman kepada Ibu Ana. Engkau memberikan kesehatan kepada Ibu Ana. Sehingga Ibu Ana boleh melalui semua cobaan demi cobaan. Ibu Ana bisa melalui pergumulan demi pergumulan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Ibu Ana hanya boleh mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Kehidupan kami semuanya Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, kami sepanjang hari ini menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala aktivitas kami, segala pelayanan kami Bapak. Biarlah hati kami hanya terpaut kepada Engkau. Terima kasih. Sekali lagi kami serahkan doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Ya, Tuhan. Terima kasih Roh Kudus loh pagi hari ini. Ya, Kembali hamba meneruskan rangkaian doa kami ya Bapak di hadapan hadirat-Mu. ya, Tuhan. Sudah hamba-Mu panjatkan Bapak. Apapun yang sudah hamba menaikkan di hadapan hadirat-Mu. Amin. Perhitungkan segala doa-doa kami. Tuhan, Amin. seruan kami memohon belas kasihan daripada Engkau. Kami tahu kami adalah manusia yang penuh dengan noda dan dosa. Penuh dengan segala kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu kami butuh Engkau Tuhan. Lebih dari apapun juga di dunia ini. Ya. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak sanggup dan mampu. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan anugerah yang daripada Engkau. Memberikan kami jalan keluar di saat kami mengalami jalan buntu. Memberikan kami hikmat di saat kami tidak tahu harus berbuat apa. Mari kalau firman yang Kau sampaikan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Ya, Tuhan. Amin. Setiap firman tidak akan jatuh dengan sia-sia. Tetap bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Amin. Untuk mengerti dan memahaminya Tuhan. Mampukan kami untuk menerapkannya di dalam kehidupan kami Bapak. Karena kami tahu Tuhan kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Namun Engkau tidak terbatas kuasa-Mu. Mari Roh Kudus Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami. Ya. Terima kasih Engkau sudah menebus kami dari dosa. Amen. Engkau menjadikan kami anak-Mu. Engkau mengangkat menjadi bagian dari rencana-Mu Tuhan. Karena bukan kebetulan kami boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Tetapi karena kasih yang Kau berikan tidak terbatas dalam hidup kami. Siapa kami di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga begitu harganya kami bagi Engkau.
Engkau tidak ingin kami binasa, tetapi Engkau menginginkan kami diselamatkan Tuhan. Sehingga darah-Mu di atas kayu salib tidak akan jatuh dengan sia-sia. Oleh sebab itu ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala apa yang Engkau sudah berikan bagi kami. Ya Tuhan Bapa, Yesus. kami menyerahkan juga saat ini Bapa. Hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun mereka berada. Baik itu orang-orang misi, pelayanan-pelayanan mimbar di luar dan di dalam kota. Bahkan di luar negeri sekalipun yang Kau utus saat ini. Bagi mereka yang mengalami jalan buntu, Engkau buka jalan Bapa. Bagi Amin. mereka yang berkekurangan, Kau cukupkan dengan cara-Mu Tuhan. Bagi mereka yang sakit penyakit terpapar, Kau sembuhkan, Kau pulihkan, Kau jamah dengan kuasa-Mu. Karena satu-satunya sang penolong dalam kehidupan kami semua. Bukan kebetulan Kau memilih kami Tuhan. Mengangkat Tuhan. Utus kami dimanapun Kau utus kami Tuhan. Untuk menjadi garam dan terang menurut kehendak-Mu. Panjangan lidah yang Kau percayakan bagi kami Tuhan. Amin. Kau memperlengkapi kami Tuhan lebih lagi. Terlebih lagi saat-saat sekarang Tuhan. Di mana kami berada di penghujung akhir zaman. Kami percaya Tuhan. Biarlah kami mengisi minyak kami. Biarlah kami mengisi hati dan pikiran kami dengan firman, dengan roh yang baru. Dengan hikmah yang baru. Biarlah anggur yang baru tercurah bagi kami saat ini Bapa. Yaitu hidup dalam pertobatan dan pemulihan. Kau sudah mentahirkan kami semua sebagai hamba-Mu untuk menjadi terang bagi Engkau Tuhan. Sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan. Biarlah hamba-Mu yang Kau utus dimanapun Tuhan. Mereka Engkau perlengkapi lebih lagi Bapa. Karena hari-hari adalah jahat. Tantangan yang kami alami tidak mudah Bapa. Secara manusia mungkin kami sering mau mundur, tapi kami percaya Engkau selalu memberikan menopang kami Tuhan. Bahkan hamba-hamba-Mu baik di pelosok-pelosok saat ini, di pedalaman-pedalaman, di pesisir-pesisir, bahkan di tempat yang sangat terpencil. Engkau ada untuk mereka. Karena kami tahu Engkau yang tidak terbatas. Engkau Maha tahu dan Maha hadir. Bapak, para generasi-generasi bangsa ini Tuhan. Bagi mereka yang terlibat dengan obat-obatan dunia malam, terikat dengan narkoba, bebas, tertolak, teraniaya, bahkan yang ada di jalan-jalan, di lorong-lorong, komunitas mereka dimanapun berada Bapak. Kami serah generasi-generasi kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadilah ini Tuhan generasi Sadra Mesa Abednego, generasi Daud terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus boleh dimenangkan generasi-generasi kami Tuhan. Sehingga mereka akan menjadi ujung tombak keberhasilan bangsa kami ke depan. Kami percaya Tuhan hubungan orang tua dengan anak dipulihkan saat ini. Hubungan saudara dengan saudari dipulihkan saat ini Bapak. Hubungan pertemanan persahabatan dipulihkan. Hubungan suami istri dipulihkan. Mari Roh Kudus saat ini kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau mendengar seruan kami pagi hari ini Bapa. Mari Roh Kudus menyerahkan juga saat ini bangsa kami. Baik itu mulai dari perekonomiannya yang terpuruk Tuhan. Bahkan juga saat ini hubungan antara ras, suku dan yang lain. Dan antara agama satu dan yang lain. Mari Tuhan Kau pulihkan dengan cara-Mu Tuhan. Dan semuanya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mari Roh Kudus Engkau ada untuk bangsa kami Tuhan. Api Roh Kudus tetap menyala di bangsa Indonesia Tuhan. Dipulihkan dari Sabang sampai Merauke. Dari pusat sampai ke daerah, sampai ke pelosok, sampai ke pedalaman. Kami serahkan juga pemerintahannya Tuhan. Mulai dari Pak Presiden kami. Seluruhnya Tuhan sampai ke staf paling bawah. Sampai ke lurah RT RW. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah lawatan kuasa-Mu terjadi di bangsa ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah sebelum kami beraktivitas, Engkau mengurapi, memberkati kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan tidak akan menjadi sia-sia. Semuanya kebaikan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Biar segala hormat, pujian, dan kemuliaan kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Neneng. Doa berkat oleh Pastor Alvin. Silakan Pastor. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang kami kasihi, yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur. Di atas kesempatan kami sudah mendengar makanan rohani kami, yaitu firman Tuhan yang kami baru saja dengar sebentar tadi.
Biarlah firman Tuhan itu dapat menghidupkan iman kami, dapat menguatkan iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan segala apapun yang kami hadapi ke depan ini, kami tidak takut karena kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang pengasih, kami punya Tuhan yang begitu besar kuasanya dan yang selalu menolong, menopang dan memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan ini. Terima kasih kepada setiap umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang tidak dapat menyebutnya namanya, tetapi Tuhan mengetahui siapa mereka dan di mana mereka berada pada saat ini. Bapa, terima kasih karena sepanjang pada hari ini Tuhan sudah urapi kami dengan Roh Kudus. Tuhan sudah memimpin kami dengan malaikat dan malaikat pribadi yang Tuhan sudah khususkan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, karena tangan kanan Tuhan selalu memimpin, membimbing kami dimanapun kami berada. Tuhan selalu ada di sisi dan di dalam hati kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terima kasih. Sudah mengampuni kami daripada segala dosa-dosa, kelemahan dan kekurangan kami. Sehinggalah kami sentiasa mendapat berkat khusus daripada surga yang Engkau curahkan kepada setiap satu kami. Berkat kesembuhan bagi kami ataupun siapapun yang mengalami penyakit, baik penyakit badani terlebih penyakit rohani. Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Engkaulah Allah kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terima kasih, inilah doa kami. Kami panjatkan semuanya ini hanya di dalam nama kuasa darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan Juru Selamat dan penebus kami semua. Amin. Amin. Terima kasih.